Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa sekalian semuanya. Mudah-mudahan siang ini tetap kalian dalam posisi selamat pagi ya, biar kerja fresh ya. Baik. Dalam mata kuliah manajemen risiko ini ada beberapa hal yang harus kalian pahami. Yang pertama, bahwasanya manajemen risiko itu bisa kita lihat dari aspek bagaimana saya mencoba untuk mengawali dengan memberikan motivasi gambaran untuk kalian semuanya yang disebut dengan self-driving, being a driver or passenger. Ini penting bagi kita semuanya untuk bagaimana kita menjadi seorang yang antara yang meng-create sesuatu dengan yang orang followernya. Kita lihat di sini adalah terkait dengan seorang driver, yaitu berani mengambil tanggung jawab, memberikan pengaruh kepada lingkungan, kemudian bergantung kepada orang lain, mengikuti arus yang terjadi di lingkungannya. Itu seorang passenger. Nah, kita melihat bahwasanya rata-rata kita melihat dalam dunia hari ini ya, dalam disruption ya, itu disruption ini saya melihat bahwasanya seorang driver itu minimal memegang kendali terhadap dirinya sendiri. Minimal kita ini sudah mampu mengendalikan ke arah mana arah kita belajar. Kemudian yang kedua adalah mengetahui jalan atau memahami arah dan tujuan arah ya, yang ingin diraih. Ya. Kemudian fokus dan disiplin, growth mindset, dan terus mengembangkan diri. Seorang passenger jelas dia hanya sebagai seorang follower, tidak memiliki pendirian, ya, mengikuti kreatornya aja, ya, pembuat akun youtubernya. Nah, itu diikuti, ya. Kemudian tidak harus tahu jalan, tidak tahu arah dan tujuan kehidupannya kemana. Nah, kita nggak bisa begitu. Di dunia vokasi kalian harus tahu arahnya kemana. Boleh mengantuk dan tertidur. Nah, ini tidak tahu arah dan tujuan kehidupan. Ini wajib bagi kita adalah bagaimana kita mengetahui arah dan tujuan hidup itu sendiri. Ya, baik. Kemudian seorang passenger tadi harus menjadi tidak perlu merawat kendaraan. Dia hanya mengikuti saja, hanya duduk nyaman, karena dia merasa cukup. Ya, baik. Kita perlu melihat di dalam mata kuliah kita, yaitu mata kuliah manajemen risiko, di mana manajemen risiko pada sektor pariwisata itu salah satunya adalah kalian menjadi seorang katakanlah calon-calon entrepreneur muda yang mampu nanti minimal menjadi seorang yang menganalisis pusat konsultasi ya, tentang penentuan konteks risikonya sampai dengan bagaimana pemantauan dan evaluasi dari semuanya itu. Artinya apa? Penentuan konteks risiko itu diawali dari dua ini, sehingga apa? Ada faktor penilaian risikonya, mulai dari identifikasi risiko, kemudian analisis risiko, evaluasi risiko. Nah, ini penting banget. Sehingga apa? Kita mampu melakukan penanganan risiko. Itu ya. Baik, saudara sekalian. Ini penting bagi kita. Kita lihat ada beberapa risiko yang di hadapan kita luar biasa. Yaitu di mana mulai dari terjadinya sesuatu yang sulit untuk kita duga akan terjadi. Mungkin dalam satu event atau dalam satu kawasan kena badai petir dan sebagainya, misalkan itu kan nggak terprediksi. Kemudian suatu ketidakpastian lagi, misalkan terkait dengan masalah mungkin ombaknya sangat besar, misalkan kalian berada di dalam satu destinasi kepulauan atau di salah satu gili, nah, kalian berada di situ mengalami ombak yang sangat besar itu nggak terduga. Nah, suatu peluang yang luar biasa, kita harus mampu membuat analisis resikonya. Gitu, ya. Baik, saudara sekalian, yang berikutnya adalah kita bisa mencari contoh banjir di Pulau Lombok. Banjir di Pulau Lombok nggak kita duga, ya. Sebab Pulau Lombok selama ini nggak pernah ada banjir ya. Ya, kondisi banjir seperti ini, misalkan titik-titik dampaknya bisa kita lihat di sini. Di sepanjang
wilayah Lombok Barat. Ya, di situ dengan adanya pantai Senggigi itu banyak sekali resiko-resiko yang kerugian yang diperoleh oleh yang didapatkan oleh hotel akibat hal ini. Karena apa? Di hotel tersebut tuh penuh tamunya karena ada beberapa pengunjung ya, yang persiapan untuk GP maupun persiapan untuk kegiatan di akhir tahun. Kita lihat contoh total risiko, kita lihat mulai dari aspek natural, aspek ekonomi, ini contoh aja. Ini kan saya lihat dari gunung berapi yang kemarin kita lihat adanya bencana Semeru. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana bencana Semeru itu terjadi. Kita lihat ya. Oke. Ini kita lihat. Ya Allah, buri Allah. Allahu Akbar. Allah. Astagfirullah. Allah, ya Allah. Mulai dari aspek ini perumahannya, ya, misalkan di perumahannya jelas ini akan terjadi. Ini radiusnya luar biasa, sangat dekat dengan perumahan masyarakat. Dilihat masyarakat yang sangat panik pada saat itu. Inilah yang harusnya kita perlu sekali lagi untuk bagaimana sih kita harus bisa membuat sebuah prediksi-prediksi yang akan terjadi di satu kawasan pegunungan seperti ini. Ya, ini di Gunung Semeru. Ya. Ya Allah, buri Allah. Allahu Akbar. Ini karena Allah. Ya, inilah merupakan Astagfirullah. Allah, ya Allah. Baik. Oleh karena itu, saya ingin menggambarkan kepada saudara semuanya bahwasanya beberapa potensi dan permasalahan itu sebagai isu strategis dalam proses pembangunan kawasan. Terutama kita bisa melihat saudara sekalian, ada beberapa prinsip yang harusnya kita tahu, mulai dari visi pembangunan kepariwisataan, visi pembangunan kepariwisataan, misi pembangunan kepariwisataan, sampai dengan bagaimana kebijakan pembangunan kepariwisataan. Ini penting bagi kita semua. Oleh karena itu, saudara sekalian, perlu kita prediksi bagaimana strategi industri pariwisata, strategi destinasi wisata, strategi pemasaran wisata, strategi kelembagaan wisata. Ini penting bagi kita semua. Baik, ini yang saya pikir merupakan bagaimana kita mengkrip sebuah program industri pariwisata itu sendiri. Baik, next kita lihat ya. Artinya mulai dari strategi destinasi pariwisatanya, kemudian strategi kelembagaan wisatanya, kemudian strategi industri pariwisatanya. Ini penting banget bagi kita semua. Bagaimana kita mampu mulai dari program industrinya sampai program destinasinya sampai program pemasaran pariwisata. Ya, ini penting bagi kita semuanya. Kalian pahami benar di sini. Baik. Oleh karena itu, bagaimanapun juga kita perlu yang namanya komunikasi pemasaran pariwisatanya. Ini penting banget. Bagaimana mulai dari potensi alam, budaya, adat istiadat, hospitality-nya bagaimana. Yang kedua, bagaimana menarik wisatawan lokal, domestik maupun internasional. Yang ketiga, komunikasi pemasaran wisata, ada 4P atau 7P. Ini kan sekali yang pahami semuanya ya. Kemudian brand destination Indonesia, baik ya. Oke, kita lihat di sini adalah beberapa konsep tentang basic thinking-nya. Kita berangkat dari desa wisata yang memiliki budaya, alam, kreatif. Ya, ini penting sekali bagi kita semuanya. Inilah See, Feel, Explore. Program aktivitas, pasar pasaran, definisi ininya branding, advertising, sellingnya itu paham. Sehingga kita membuat sebuah program promosi. Baik, inilah contoh dan risiko yang terjadi di dalam satu kawasan. Ya, ini beberapa contohnya nanti kalian bisa memahaminya. Oke,
Yang kedua, mulai dari maintenance, lingkungan, keuangan. Nah, ini saatnya kita melakukan uji kompetensinya. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.